Bab 131, Keputusasaan. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Bang, di dalam tubuh Duan Lingtian, origin energi menyerbu dan menerobos kemacetan terakhir. Seekor ikan mas melompati gerbang naga dan langsung berubah menjadi naga. Pada saat yang tepat energi asal dibebankan melalui kemacetan, tubuh Duan Lingtian langsung mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Duan Lingtian membuka matanya dan senyum muncul di sudut mulutnya. Aku sudah menerobos tingkat keempat dari tahap pembentukan inti. Dalam 3 bulan terakhir ini, Duan Lingtian tidak pernah berhenti berkultivasi saat dia bepergian ke kota kekaisaran, dan faktanya akan membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Saya bisa mengerahkan kekuatan 11 mamut kuno tanpa menggunakan senjata roh pada kekuatan saya saat ini. Itu sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat 8 biasa. Setelah saya menyelesaikan tahap pembentukan inti tingkat keempat, penempahan tubuh kedagingan untuk raging piton formulir, aku akan mendapatkan kekuatan raksasa kuno lainnya. Itu akan memungkinkanku untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat 9. Mata Duan Lingtian bersinar dengan jejak cahaya yang cemerlang. Duan Lingsing, kita akan segera bertemu, dan pada saat itu, apa yang Anda berikan kepada saya, berikan kepada KR, berikan kepada Li Xuan, saya akan membuat Anda membayarnya 100 kali lipat, 1000 kali lipat, atau bahkan 10.000 kali lipat. Setelah menerobos, suasana hati Duan Lingtian sangat gembira, tetapi hanya ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia menyadari bahwa ibunya masih berkultivasi, dan gadis-gadis, Li Fei dan KR, keduanya sedang tidur. Kedua gadis kecil ini mungkin sangat lelah. Senyum ringan muncul di sudut mulut Duan Lingtian dan matanya dipenuhi dengan kelembutan. Dia berencana menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungi kedua gadis ini dan membiarkan mereka menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Ini adalah janji yang dia buat untuk dirinya sendiri yang tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Duan Lingtian membuka tirai kereta dan melihat ke kejauhan. Selama perjalanan ini, mereka bertemu dengan beberapa bandit yang tidak masuk akal, namun, tidak satu pun dari bandit itu yang mampu merampok dan membunuh mereka, sebaliknya, mereka dibunuh oleh Xiong Quan. Duan Lingtian sangat nyaman dengan Xiong Quan di sekitarnya, dan setelah beberapa saat, dia merasa sedikit lelah dan tertidur. Tak lama, Duan Lingtian tersentak bangun oleh suara langkah kaki kuda yang tergesa-gesa menuju mereka. Suara-suara ini datang dari 3 kuda yang memiliki kecepatan jauh di atas kecepatan yang bisa dilakukan oleh kuda biasa. 3 kuda Vergana. Suara kuda semakin dekat dan dekat. Duan Lingtian membuka tirai kereta dan melihat ke belakang. Apa yang dilihatnya membuat alisnya berkedut. Dalam waktu singkat, dia dengan jelas melihat wajah salah satu dari 3 sosok itu. Yu Xiang. Gerakan Yuklan sangat cepat. Mata Duan Lingtian menjadi dingin saat dia menutup tirai kereta. Dia tidak mengganggu ibunya maupun KR dan Li Fei saat dia membuka pintu kereta dan duduk di samping Xiong Quan. Xiong Quan, 3 orang di belakang datang untukku. Hentikan gerobak di samping dan mari kita hadapi mereka. Ya, bawahanku. Xiong Quan mengangguk dan menghentikan kereta di sisi jalan sebelum mengikuti Duan Lingtian dan berlari menuju bagian belakang kereta. Meringkik. Tetangga gelombang. 3 kuda Vergana berhenti di depan Duan Lingtian. Di tubuh mereka ada keringat yang tampak seperti darah segar, dan di bawah sinar matahari yang membakar, itu berkilauan dengan cahaya iblis. Seorang pria muda di atas salah satu kuda Vergana menatap dingin ke arah Duan Lingtian sambil mencibir. Duan Lingtian, Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dari kematian, jadi Anda datang untuk mencari malapetaka Anda sendiri. Apa, berharap untuk menggunakan ini memohon kami untuk menyelamatkan keluargamu? Yu Xiang, kamu masih sombong seperti biasanya. Duan Lingtian memandang Yu Xiang dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Tatapannya tidak pernah jatuh pada Yu Xiang. Sebaliknya, itu turun kedua orang lainnya. Seorang pria tua dan seorang pria parubaya. Setelah seorang seniman bela diri berada di atas tahap pembentukan inti, kultivasinya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilihat, tetapi Duan Lingtian mewarisi ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dan dengan mengandalkan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia samar-samar mampu untuk membedakan bahwa pria parubaya itu adalah seniman bela diri Origin Core, dan lelaki tua itu, di sisi lain, adalah seorang seniman bela diri Nas Chen Sol. Kekuatan pria tua ini tidak kalah dengan tetua tertinggi klan He dari Aqua Mist City, He Zudao. Duan Lingtian, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati.
Aku akan memberitahumu di sini sekarang, bahkan jika kamu datang dan mencari kematian, aku masih tidak akan mengampuni keluargamu. Selama karena itu adalah seseorang yang berhubungan denganmu, maka mereka akan mati. Melihat Duan Lingtian benar-benar mengabaikannya menyebabkan Yu Xiang meledak marah. Apa katamu? Wajah Duan Lingtian tenggelam dan tatapannya menjadi sedikit dingin. Niat membunuh yang mengerikan tersapu darinya ke arah Yu Xiang. Mengancam keluarganya adalah hal yang tabu baginya. Ekspresi Yu Xiang menjadi pucat pasi dan tubuhnya mulai gemetar ketika dia tiba-tiba diselimuti oleh niat membunuh ini, dan dia benar-benar jatuh dari kudanya dalam keadaan menyesal. Orang tua, atau Grand Elder Yu Clan, Yu Hui, melirik Duan Lingtian dengan tatapan sedikit terkejut. Niat membunuh seperti itu, bahkan dia, yang telah membunuh untuk menjalani hidupnya sampai sekarang, belum mengembangkan niat membunuh pada tingkat ini. Pemuda berusia sekitar 17 tahun ini bukanlah orang biasa. Kamu mencari kematian. Wajah Yuli tenggelam saat kakinya menginjak tubuh kuda Vergana. Dia meluncurkan dirinya seperti roket ke arah Duan Lingtian, lalu dia menghancurkan telapak tangannya yang tersapu angin kencang ke arahnya, menyebabkan suara ledakan udara bergema. Duan Lingtian, kamu membunuh anakku, Yu Hong. Hari ini adalah hari kamu mati. Yu Hong, mata Duan Lingtian berkedip saat dia mengerti. Jadi pria ini adalah ayah Yu Hong. Saat dia melihat 110 siluet mamut kuno di atas Yuli, Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, kekuatan Yuli ini tidak buruk, dia benar-benar berkultivasi ke tingkat ke-8 dari Origin Core Stage. Tapi sedikit kekuatan ini, kamu berani tidak menghormati bawahanku. Mati, Xiong Quan berteriak dengan eksplosif. Saat dia langsung melintas untuk mencegat Yuli, 100 siluet mamut kuno muncul di atasnya. Tingkat ke-7 dari tahap inti asal. Yu Hui, yang masih duduk di atas kuda Vergananya, sedikit terkejut, tetapi tidak berniat membantu. Sejauh yang dia ketahui, Yuli lebih dari cukup untuk menangani seniman bela diri Origin Core tingkat ke-7. Seorang seniman bela diri Origin Core tingkat ke-7 yang berani lancang di depanku. Aku akan membunuhmu dulu. Yuli memandang dengan jijik saat dia mencibir, dan telapak tangannya yang mendekat dengan momentum yang luar biasa diliputi oleh Origin Energy saat meledak ke arah Xiong Quan. Suara mendesing. Namun, pada saat ini juga, 100 siluet mamut kuno di atas Xiong Quan langsung menjadi 200. Tidak. Melihat adegan ini menyebabkan seringai di sudut mulut Yuli membeku sepenuhnya, dan matanya mengandung teror. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Xiong Quan sebenarnya adalah seorang seniman bela diri Nas Chen Sol, karena 200 mamut kuno adalah sesuatu yang hanya dapat dipadatkan oleh seorang seniman bela diri di atas tingkat pertama dari Nas Chen Sol Stage. Dia ingin menghentikan serangannya, tetapi dia menyadari bahwa itu sudah terlambat, karena seluruh kekuatan di dalam dirinya telah sepenuhnya dituangkan ke dalam serangan telapak tangan ini dan sekarang sulit untuk ditarik. Tetap di tanganmu. Ekspresi Yu Hui berubah, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiong Quan akan menyembunyikan kekuatannya, dan tubuhnya dengan cepat keluar untuk menyelamatkan Yuli. Di atasnya, 300 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Tingkat kedua dari tahap jiwa baru lahir. Mata Duan Lingtian berkilat ketika dia melihat Yu Hui menyerang, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Suara mendesing. Sebuah pedang sepanjang 3 kaki tiba-tiba muncul di tangan Xiong Quan dan bersiul untuk segera melewati tenggorokan Yuli. Setelah berhasil menyelesaikan serangannya, Xiong Quan kembali berdiri di depan Duan Lingtian dan melindunginya. Yu Hui menangkap tubuh Yuli hanya untuk menyadari bahwa darah mengalir deras dari tenggorokan Yuli, lalu Yuli meronta selama beberapa saat dan kehilangan semua tanda kehidupan. Penatua kedua. Ekspresi Yu Hui berubah suram, karena pria parubaya di tangannya bukan hanya tetua kedua dari klan Yu, dia adalah adik lelaki dari patriark. Sekarang Yuli telah meninggal di depannya, bagaimana dia akan kembali dan menjelaskannya kepada patriark. Sejak saat Xiong Quan mengerahkan kekuatan seorang seniman bela diri Nas Chen Sol, Yu Xiang benar-benar tercengang. Sekarang dia melihat kematian Yuli, ekspresinya menjadi sangat pucat. Dia menerkam ke depan dan terus mengguncang mayat Yuli. Seolah-olah dia tidak mau percaya bahwa semua ini nyata. Ayah. Petik 2. Yu Hui meletakkan mayat Yuli dan berjalan ke arah Duan Lingtian dan Xiong Quan sambil menatap mereka dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Hari ini, bahkan jika kamu berada di tingkat pertama dari Nas Chen Sol Stage, kamu pasti masih akan mati. Dan kamu, Duan Lingtian, setelah aku membunuhnya,
aku tidak akan membunuhmu, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu untuk ditangani oleh Yu Xiang. Suara dingin dan acuh tak acuh Yu Hui terdengar saat tatapannya yang sedingin es melintas melewati Xiong Quan sebelum turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku akan membiarkanmu melihat dengan kedua matamu sendiri bagaimana aku mengiris daging dari tubuhmu sepotong demi sepotong. Aku ingin kamu merasa bahwa hidup lebih buruk daripada mati. Setelah mendengar apa yang Yu Hui katakan, Yu Xiang menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang memancarkan tatapan kejam. Wajah Duan Lingtian tenggelam. Maka itu akan tergantung pada apakah kambing tua ini mampu memenuhi harapanmu. Suara mendesing. Yu Hui bergerak. Kecepatannya sangat cepat sehingga Duan Lingtian, pada tingkat kultivasinya saat ini, tidak dapat melihat sekilas Yu Hui. Xiong Quan muncul tepat setelah Yu Hui, tampaknya dapat dengan mudah melihat keberadaan Yu Hui saat dia langsung mencegatnya. Yu Hui, seorang seniman bela diri Nas Chen Sol tingkat pertama, mati. Sosok Yu Hui muncul saat dia berteriak dengan dingin, dan di tangannya, pedang sempit setipis sayap jangkrik muncul tiba-tiba sebelum bersiul di udara saat menghantam Xiong Quan. Cahaya pedang terpancar, dan di bawah sinar matahari yang terik, pedang itu berkedip dengan kilau yang cemerlang. Senjata roh kelas 8, tatapan Duan Lingtian berkedip saat dia melihat tingkat senjata roh di tangan Yu Hui. Sementara itu, di samping 300 siluet mamut purba di atas Yu Hui, 60 siluet mamut purba lainnya muncul. Ini adalah kekuatan yang diperkuat oleh senjata roh. Senjata roh kelas 8 memberikan amplifikasi 20%. Oh, keterampilan bela diri pedang Yu Hui sangat luar biasa, karena dengan sempurna mengungkapkan seluruh kekuatannya, dan serangannya bergerak seperti bayangan untuk menyelimuti Xiong Quan. Keterampilan bela dirimu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu bertemu denganku. Xiong Quan tidak menghindar saat menghadapi serangan pedang Yu Hui yang luar biasa, dan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya keluar untuk mencegat serangan itu. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, seringai muncul di sudut mulut Yu Hui. Namun, dalam waktu singkat, ekspresinya benar-benar berubah. Apa yang dia lihat, tepat pada saat Xiong Quan menyerang, 200 siluet mamut kuno di atasnya seketika menjadi 400 siluet mamut kuno. Tingkat ketiga dari tahap jiwa baru lahir. Dan ini bahkan bukan akhir. Saat pedang roh di tangan Xiong Quan bergetar, kekuatannya terungkap sepenuhnya. Selain 400 siluet mamut purba, 100 siluet mamut purba lainnya memadat menjadi. Amplifikasi senjata roh mendekati 30%. Kekuatan lebih dari 500 mamut purba melawan kekuatan hampir 360 mamut purba, keduanya benar-benar tidak berada pada level yang sama, sehingga hasilnya mudah ditentukan. Dentang. Senjata roh kelas 7, bila sepanjang 3 kaki, melintas saat itu langsung memotong senjata roh kelas 8, pedang sempit, menjadi 2, dan tanpa kehilangan momentum terus turun ke kepala Yu Hui. Yu Hui hanya memiliki satu pikiran sebelum kematiannya, tingkat ketiga dari tahap jiwa baru lahir, senjata roh kelas 7. Kepala Yu Hui yang terpenggal dengan mata terbuka lebar, seolah mengatakan bahwa bahkan sampai saat kematiannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiong Quan akan memiliki kekuatan seperti itu. Grand Elder, tidak mungkin. Tidak mungkin, aku pasti sedang bermimpi, aku pasti. Adegan di depannya menyebabkan mata Yu Xiang tampak seperti akan terbelah, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia bergumam putus asa sambil mengulurkan tangannya untuk mencubit pahanya sendiri. Bab 132, aku, Duan Lingtian, meremehkannya. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Rasa sakit yang tajam yang datang dari pahanya menyebabkan Yu Xiang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan nyaring. Baru sekarang dia menyadari bahwa semua yang terjadi di hadapannya adalah nyata, dan dia tidak sedang bermimpi. Yu Xiang, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak tahu apa yang dipikirkan Yu Xiang setelah melihat apa yang dia lakukan? Seringai muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Sekarang, katakan padaku apa pendapatmu tentang bagaimana aku harus berurusan denganmu. Haruskah aku membiarkanmu melihat dengan kedua matamu sendiri saat aku perlahan mengiris daging di tubuhmu sepotong demi sepotong dan membiarkanmu merasa hidup lebih buruk daripada mati? Atau haruskah aku memberimu kematian yang cepat? Pada saat berikutnya, apa yang dilakukan Yu Xiang menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Putong, Yu Xiang ini sebenarnya berlutut di lantai dan mulai bersujud padanya, bahkan mengabaikan darah yang mengalir dari dahinya. Duan Lingtian, aku mohon, lepaskan aku tidak ingin mati,
aku benar-benar tidak ingin mati. Saat kematian mendekatinya, Yu Xiang melupakan harga dirinya dan melupakan segalanya. Biarkan kamu pergi. Duan Lingtian mencibir. Biarkan kamu pergi sehingga kamu bisa kembali ke klan Yu dan membuat lebih banyak orang membalas dendam padaku. Yu Xiang buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia sangat takut sehingga tubuhnya menggigil. Aku tidak akan mencarimu untuk membalas dendam. Aku benar-benar tidak akan mencarimu untuk membalas dendam. Ayahmu dan kakakmu sama-sama mati di tanganku. Apa kamu yakin tidak akan mencariku untuk membalas dendam? Mata Duan Lingtian memancarkan sedikit keraguan. Sungguh, Yu Xiang menatap Duan Lingtian dengan ekspresi memohon. Namun, Duan Lingtian memperhatikan cahaya dingin yang melintas sebentar jauh di dalam tatapannya. Tetapi bahkan jika Duan Lingtian tidak memperhatikan ini, dia masih tidak berencana untuk membiarkan Yu Xiang pergi. Jika rumput liar tidak dicabut sampai ke akarnya, maka mereka akan tumbuh sekali lagi saat angin musim semi bertiup. Duan Lingtian bisa dibilang telah mengalami betapa jahatnya hati Yu Xiang ini. Yu Xiang, aku masih ingat penampilanmu yang sombong dan arogan ketika kita pertama kali bertemu, dan bagaimana kamu tampak meremehkanku. Awalnya, aku tidak berencana untuk meributkannya, tetapi kamu sebenarnya diam-diam bersekongkol dengan saudaramu, untuk mendapatkan seseorang untuk mengambil hidupku. Dapat dikatakan bahwa kematian saudaramu, dan bahkan kematian ayahmu, semuanya disebabkan olehmu. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke Yu Xiang. Kamu, hilangnya Centurion Bai Feng ada hubungannya denganmu. Ekspresi Yu Xiang berubah pucat pasi. Dia merasa aneh ketika teman baik saudara laki-lakinya, Bai Feng, menghilang, tetapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dia samar-samar menebak sesuatu. Duan Lingtian mengangguk saat dia secara terbuka mengakui, ya, Bai Feng mati di tanganku. Aku menggunakan tulisan yang sama dengan yang aku gunakan untuk membunuh saudaramu ketika aku membunuhnya di pegunungan Downs Road. Ekspresi Yu Xiang pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tidak pernah khawatir tentang balas dendamnya. Sekarang dia mengingat masalah itu, semuanya tampak benar-benar dia lakukan. Duan Lingtian, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa menjanjikanmu apa saja. Aku bisa menjadi anjingmu dan membiarkanmu memerintahku sesukamu. Bagaimana? Mata Yu Xiang memancarkan keinginan untuk hidup, karena dia baru berusia 20 tahun ini dan tidak mau kehilangan nyawanya di sini. Jadilah anjingku. Duan Lingtian tercengang, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Yu Xiang akan benar-benar mengabaikan harga dirinya sedemikian rupa hanya untuk terus hidup. Yu Xiang saat ini, dibandingkan dengan Yu Xiang yang dia temui pada pertemuan pertama mereka, seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Jika Yu Xiang masih bisa mempertahankan penampilannya yang arogan dari sebelumnya, Duan Lingtian mungkin akan sedikit memikirkannya, tapi sekarang dia bahkan tidak ingin membunuh Yu Xiang ini. Xiong Kuan. Duan Lingtian berkata dengan ringan dengan nada yang bercampur dengan rasa dingin yang pekat. Ya, bawahanku. Meskipun Duan Lingtian tidak memberikan instruksi rinci, Xiong Kuan masih bisa mengerti apa yang dimaksud Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah mengikuti Duan Lingtian selama beberapa bulan. Tidak, Yu Xiang berbalik dan melarikan diri, saat dia menyadari bahwa dia menghadapi bahaya yang akan segera terjadi ketika dia melihat Xiong Kuan berjalan ke arahnya. Namun, kecepatan kecilnya itu tidak ada apa-apanya di depan Xiong Kuan, jadi dia ditangkap oleh Xiong Kuan dalam beberapa saat sebelum mati di bawah pedangnya. Di bawah instruksi Duan Lingtian, Xiong Kuan menggeledah 3 mayat Yu Clan dan menarik beberapa perak dan cincin tata ruang. Cincin tata ruang itu justru milik Grand Elder, Yu Hui. Bawahanku, Xiong Kuan dengan hormat menyerahkan rampasan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk dan melirik pedang sempit senjata roh kelas 8 yang ada di 2 bagian sebelum melirik ke 3 kuda Vergana. Singkirkan senjata rohnya, aku bisa menggunakannya ketika aku memperbaiki senjata di masa depan. Adapun ketiganya Vergana Horses, ganti mereka untuk menarik kereta dan menjual 5 kuda kita di kota berikutnya. Tatapan Xiong Kuan berkedip saat dia bertanya, dengan kaget, bawahanku, kamu juga pengrajin senjata. Apakah itu aneh? Ayo kembali. Alis Duan Lingtian merajut saat Pilfire menyala di telapak tangannya. Dia berbalik dan pergi setelah dia membakar mayat ketiga anggota Yu Clan. Sementara itu, dia membangun kepemilikan atas cincin tata ruang Yu Hai dalam perjalanannya. 2 juta perak, lumayan.
Yu Hui ini jauh lebih baik daripada He Zudao dari klan Aqua Mist City dari sebelumnya. Xiong Quan memimpin ketiga kuda Vergana saat dia dengan hormat mengikuti di belakang Duan Lingtian. Dia merasa bahwa bawahan yang diakui ini sepertinya bukan orang biasa. Apa lelucon? Bagaimana orang biasa pada usia ini bisa begitu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dan tampaknya memiliki segalanya dalam genggamannya. Xiong Quan bahkan merasa bahwa di area tertentu, bahkan pemimpin sekte dari sekte tanpa batas dari sebelumnya jauh lebih rendah dari bawahannya ini. Mungkin bisa mengikuti bawahanku adalah keberuntunganku, dengan bakat alami bawahanku, dia cepat atau lambat akan menuju ke kerajaan-kerajaan hutan Azure. Aku punya perasaan bahwa seluruh hidupku akan berubah karena ini, pikiran ini tiba-tiba muncul di dalam hati Xiong Quan, dan pikiran ini seperti benih yang perlahan tumbuh dan tumbuh. Bertahun-tahun kemudian, ketika Xiong Quan melihat kembali semuanya, barulah dia akan menyadari betapa benar pikirannya saat ini. Setelah kembali ke kereta, Duan Lingtian memperhatikan tatapan Li Fei, KR, dan Li Rou semua tertuju padanya. Kalian semua sudah bangun. Senyum muncul di wajah Duan Lingtian. Tuan muda, apa yang terjadi? Tanya KR. Tidak ada, hanya beberapa bandit. Duan Lingtian dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menemukan alasan agar dia bisa menjaga ibunya agar tidak khawatir. Bandit, sejak kapan bandit datang dengan kuda Vergana untuk merampok orang? Li Rou menarik tirai kereta, melirik keluar, dan tersenyum palsu pada Duan Lingtian ketika dia melihat Xiong Quan memimpin tiga kuda yang seluruh tubuhnya berlumuran keringat seperti darah. Duan Lingtian tertawa malu. Itu benar-benar kuda Vergana, dan bahkan ada tiga. Li Fei juga tertarik dengan ketiga kuda Vergana, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Kuda-kuda yang sangat indah, ini kuda Vergana. Kakak Fei Fei, apakah kuda Vergana ini sangat istimewa? KR juga tertarik dengan ketiga kuda Vergana. Tidak peduli apakah itu kekuatan kakinya, atau penampilannya, kuda Vergana benar-benar kelas tertinggi di antara kuda. KR, kecepatan kuda Vergana beberapa kali lebih cepat dari kuda rata-rata, dan mereka dapat melakukan perjalanan 1000 mil dalam sehari. Apalagi hanya satu kuda Vergana bernilai 1 juta perak, jelas Li Fei. Ah, KR terkejut. Satu kuda bernilai 1 juta perak. Dalam waktu singkat, tatapan cermat ketiga wanita itu secara bersamaan turun ke Duan Lingtian, hati Duan Lingtian mengerut, dan cahaya melintas di matanya. Xiong Quan, beritahu aku jika kita sudah sampai di kota berikutnya. Aku mengantuk dan akan tidur siang. Duan Lingtian menguap dan memberitahu Xiong Quan sebelum menahan tatapan membara dari ketiga wanita itu saat dia berbaring di tempat tidur dan berpura-pura tidur. Petik 2 tanda seru petik 2. Li Fei menegur. Li Rou tak berdaya menggelengkan kepalanya tetapi tidak berencana untuk menyelesaikan masalah ini. Dia menutup matanya yang indah untuk terus berkultivasi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melirik ibunya, dan setelah menyadari bahwa dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Li Fei. Fei kecil, ayo. Li Fei masih bingung ketika Duan Lingtian mengangkat tangannya dan cincin tata ruang muncul dari udara tipis. Tepatnya cincin tata ruang dari Grand Elder Yu Clan, Yu Hui. Ini, Li Fei menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki tebakan di hatinya, yang menyebabkan dia sedikit bersemangat. Apakah kamu tidak cemburu bahwa KR memiliki cincin tata ruang? Saat Duan Lingtian berbicara dengan suara ringan, dia melepaskan kepemilikan cincin tata ruang dan meletakkannya di tangan Li Fei. Ini benar-benar cincin tata ruang. Setelah Li Fei meneteskan darahnya dan menetapkan kepemilikan cincin tata ruang, dia menundukkan kepalanya dalam kegembiraan dan mencium Duan Lingtian. Setelah itu, dia melihat KR menatapnya dengan senyum palsu, menyebabkan dia berbalik karena malu dan tidak berani melihat ke belakang bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Fei kecil masih malu. Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan menarik Li Fei ke pelukannya dengan dominan, dan tangannya yang lain memeluk KR, merangkul wanita di kedua tangannya saat dia tertidur. Tak lama kemudian, Xiong Quan mengendarai gerobak ke sebuah kota kecil. Setelah berurusan dengan 5 kuda asli, Xiong Quan memanfaatkan 3 kuda Vergana ke kereta. Ketika mereka meninggalkan kota kecil, tingkat orang yang melihat sekilas adalah 100%. Bahkan ada beberapa orang yang mengejar di belakang saat mereka meninggalkan kota kecil dan menyaksikan gerobak mereka menghilang ke kejauhan sebelum sadar kembali. Ya dewa, apakah itu kuda Vergana? 3 kuda Vergana bernilai 3 juta perak. Menarik kereta dengan 3 kuda Vergana,
terlalu boros. Kerumunan penduduk kota kecil sangat mengukir adegan ini di hati mereka, karena ini adalah tindakan paling boros yang akan mereka lihat sepanjang hidup mereka. Setelah berganti ketiga kuda Vergana, gerobak itu melesat seperti angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam rencana awal Duan Lingtian, dia akan membutuhkan hampir 1 tahun untuk tiba di kota kekaisaran, tetapi sekarang, karena mereka telah berubah menjadi kuda Vergana, mereka akan dapat tiba 3 bulan lebih awal. Kota kekaisaran hanya di atas kepala. Tatapan Lirou rumit saat dia melihat melalui jendela kereta dan melihat kota besar dan besar di kejauhan yang menutupi hamparan luas. Tahun itu, dia membawa putranya yang masih terlalu kecil untuk mengerti apapun dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun dia akan sekali lagi menginjakkan kaki di tanah ini. Dia sepertinya mengingat adegan ketika suaminya, Duan Rufeng, masih hidup. Meskipun suaminya telah menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia percaya bahwa dia masih hidup. Tian, Lirou memandang Duan Lingtian dan perlahan berkata, begitu kita tiba di kota kekaisaran, ibu berharap kamu akan menemani ibu untuk melakukan perjalanan ke klan Duan sehingga kamu dapat mengakui leluhurmu dan kembali ke klanmu. Tahun itu, dialah yang diam-diam mengambil Duan Lingtian dan pergi, dan bagaimanapun juga darah Duan Lingtian mengalir dengan darah klan Duan, jadi dia masih anggota klan Duan. Mengakui leluhurku dan kembali ke klan. Duan Lingtian mengerutkan kening. Bu, aku tidak akan pergi. Tian, nada bicara Lirou menjadi lebih berat, karena dia selalu menjadi orang yang khusus tentang kesetiaan dan emosi, dan dengan demikian tidak tahan melihat putranya begitu tidak peka. Mama, mata Duan Lingtian merah padam saat dia berkata, dengan suara rendah, apakah klan Duan pernah peduli tentang apakah kita, ibu dan anak, mati atau hidup selama ini? Juga, ketika Duan Lingxing hampir membunuhku 2 tahun yang lalu, yang disebut paman keempat, apakah dia pernah memperlakukan saya dengan adil? Aku, Duan Lingtian, menghina klan seperti itu. Babak 133, Gadis Berbaju Merah. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Bagian dalam gerbong itu sunyi senyap. Li Fei dan KR sama-sama cerdas dan karenanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Lirou sedikit merah, karena dia bisa merasakan kebencian putranya dari cara dia berbicara. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata dengan ringan, baik, Tian, karena kamu tidak mau pergi, maka kami tidak akan pergi. Bu, jangan marah. Hati Duan Lingtian sedikit sakit saat melihat ibunya seperti ini. Dia duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Aku tahu bahwa kamu ingin aku pergi mengakui leluhurku dan kembali ke klan demi ayah. Tetapi mengapa kamu meninggalkan klan Duan bertahun-tahun yang lalu? Tentunya itu tidak berarti bahwa kamu telah melupakan semua itu, kan? Ketika ayah masih hidup, semua orang menghormatimu, tetapi begitu ayah menghilang, orang-orang yang cemburu itu adalah orang pertama yang membuat masalah untukmu. Aku yakin bahkan jika ayah masih hidup, dia tidak akan menyalahkan kita. Lirou mengangguk, dan senyum muncul di wajahnya. Tian, kamu sudah dewasa. Ibu bisa tenang. Ibu tidak memiliki permintaan lain selama sisa hidupku, yang aku harapkan hanyalah dapat melihatmu dan Fei kecil dan KR melahirkan anak bersama, dan kemudian saya akan puas. Hati Duan Lingtian bergetar. Cinta seorang ibu seberat gunung Tai, dan itu menyebabkan hatinya sakit dan matanya menjadi berkabut. Bu, istirahatlah sebentar. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian kembali ke sisi KR dan Li Fei sebelum menghela nafas. Dia akan pergi ke klan Duan, tapi itu bukan untuk mengakui leluhurnya dan kembali ke klan. Sebaliknya, itu untuk membunuh Duan Lingxing itu. Tak lama, kereta tiba di depan kota kekaisaran, dan kereta besar yang ditarik oleh 3 kuda Vergana secara alami menarik banyak perhatian dimanapun dilewati. Kota kekaisaran meliputi hamparan tanah yang luas, dan berdiri di sana seperti binatang buas yang sangat besar dalam hibernasi, memberi orang semacam perasaan menindas. Mengelilingi kota kekaisaran adalah parit lebar, hanya menyisakan 1 jembatan batu untuk menyediakan akses menuju gerbang utama kota. Inilah satu-satunya gerbang kota di kota kekaisaran, dan dengan demikian hanya ada 1 metode jalan masuk dan keluar dari kota kekaisaran ini. Saat kereta berjalan di jembatan batu, binatang buas tipe ikan ganas bisa terlihat samar-samar melompat di sekitar parit kota, memperlihatkan gigi tajam mereka yang ganas. Padatnya binatang buas tipe ikan di dalam parit kota akan menyebabkan kulit kepala siapapun mati rasa.
Bisa dibayangkan bahwa bahkan jika seorang seniman bela diri Nas Chen Sol jatuh, dia mungkin masih memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Sebagai satu-satunya gerbang kota di kota kekaisaran, gerbang itu sangat besar dan seluruhnya terbuat dari baja halus. Tingginya lebih dari puluhan meter, dan di kedua sisi gerbang kota ada tentara perkasa yang mengenakan baju besi. Para prajurit ini memegang tombak tajam dalam genggaman mereka, dan mereka berpisah menjadi dua regu yang berjaga di kedua sisi gerbang kota, tidak bergerak sedikitpun. Kemanapun kereta Duan Lingtian lewat, kerumunan akan menyingkir, bahkan para prajurit yang ditempatkan di kedua sisi gerbang kota tidak berani mendekat. Sebuah kereta yang ditarik oleh 3 kuda Vergana bukanlah pemandangan yang umum bahkan di kota kekaisaran, karena sosok yang dapat melakukan perjalanan dengan kereta seperti itu adalah orang kaya atau bangsawan. Setelah memasuki kota kekaisaran, Duan Lingtian, Ke, dan Li Fei dengan hati-hati mengukur kota kekaisaran melalui jendela kereta mereka. Di kedua sisi jalan lebar ada banyak toko dan restoran, dan daerah itu sangat ramai. Li Fei samar-samar menghela nafas. Kota Aurora hanya dapat dianggap sebagai kota pedesaan kecil dibandingkan dengan kota kekaisaran. Duan Lingtian sangat setuju dengan perasaan Li Fei. Kota Aurora benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kota kekaisaran. Sementara itu, suara Siong Kuan terdengar. Bantuanku, kota kekaisaran kerajaan langit merah dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Kami saat ini hanya berada di kota luar. Luar kota, Duan Lingtian terkejut. Tempat yang berkembang seperti itu hanyalah kota terluar dari kota kekaisaran. Tuanku, lihat, pusat kota ada di depan. Kereta itu berjalan sekitar setengah jam lagi sebelum suara Siong Kuan terdengar sekali lagi. Pada saat ini, Duan Lingtian melirik untuk melihat bahwa di ujung jalan, ada sebuah kota di dalam kota yang berdiri di sana. Kota dalam ini sepertinya tidak berbeda dengan kota luar. Jika memang ada perbedaan, maka area yang didudukinya lebih kecil dari kota luar. Parit, tembok kota, dan jembatan batu, semuanya persis sama dengan kota luar. Saat ini, gerbang kota bagian dalam tertutup rapat, dan jembatan batu itu tidak ada orang. Kota terdalam ini sebenarnya tidak terbuka. Alis Duan Lingtian sedikit merajut. Ini mungkin batasan waktu, kata Siong Kuan. Siong Kuan, kamu sepertinya akrab dengan kota kekaisaran. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Duan Lingtian bertanya. Dari perkenalan Siong Kuan sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa Siong Kuan tampaknya sangat akrab dengan kota kekaisaran kerajaan langit merah. Aku pernah ke sini sekali. Siong Kuan menghela nafas. Dia sepertinya mengingat peristiwa masa lalu. Pada saat itu, dia bertindak atas statusnya sebagai penjaga sekte tanpa batas, dan dia melewati sini sambil memimpin beberapa murid untuk menjalankan beberapa tugas. Sekarang dia mengingatnya, dia hanya bisa menghela nafas. Mari kita cari penginapan di luar kota untuk menginap terlebih dahulu, perintah Duan Lingtian. Ya, jawab Siong Kuan dengan hormat, sebelum mencari penginapan yang sedikit mewah untuk ditinggali. Manajer penginapan secara pribadi keluar untuk menyambut mereka, karena sebuah gerobak yang ditarik oleh 3 kuda Vergana membuatnya gemetar ketakutan. Dia sangat takut mengganggu tamu terhormat. Duan Lingtian tiba di depan pintu kamar Li Rou dan dengan tenang berkata, Bu, ayo cari makan. Ibu tidak lapar dan ingin istirahat. Silakan, ingatlah untuk membawa Siong Kuan, karena kota kekaisaran penuh dengan pembangkit tenaga listrik. Pastikan untuk tidak menimbulkan masalah atas kemauanmu sendiri. Suara Li Rou terdengar, dan dia tidak lupa memperingatkan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengakuinya sebelum meninggalkan penginapan bersama Ke dan Li Fei. Siong Kuan mengikutinya. Duan Lingtian mencari restoran terdekat yang tampak bagus sebelum berjalan dengan langkah besar. Restoran ini adalah paviliun bertingkat yang dibagi menjadi 3 lantai. Lingkungan lantai pertama dipenuhi dengan flora dan fauna yang sangat menyenangkan untuk dilihat, dan karena ini adalah waktu makan siang, lantai pertama sudah dipenuhi orang dan ramai dengan aktivitas. Duan Lingtian mengikuti tangga dan berjalan cepat ke lantai 2. Dibandingkan dengan lantai pertama, lantai 2 malah jauh lebih tenang. Meskipun banyak orang sedang berbicara, mereka dengan sengaja menekan suara mereka, karena mereka sangat sadar akan citra mereka. Tamu, silakan datang ke sini. Tak lama, seorang petugas wanita menyapa kelompok Duan Lingtian dan membawa mereka ke meja terdekat. Bawakan aku 1 porsi semua hidangan khusus di restoranmu, dan sebotol anggur berkualitas, perintah Duan Lingtian. Ya,
Petugas wanita dengan hormat mengangguk sebelum berbalik dan pergi. Dalam waktu singkat, anggur yang enak dan makanan lezat ditaruh di atas meja. Restoran ini benar-benar istimewa. Li Fei ringan tersenyum. Mereka hampir tidak dapat mendengar suara keras dari lantai pertama saat duduk di sini di lantai 2, dan semuanya tampak begitu tenang dan damai. Sebagian kecil dari pelindung di sekitarnya sedang mendiskusikan masalah pribadi, sedangkan sebagian besar sedang mendiskusikan Akademi Paladin. Aku ingin tahu apakah Akademi Paladin akan menerima siswa jenius lain seperti Su King tahun ini. Lelucon sekali, bahwa Su King adalah seniman bela diri jenius yang langka, dan dalam seluruh sejarah Akademi Paladin Kerajaan Langit Merah, hanya satu orang dari 20 tahun yang lalu yang bisa dibandingkan dengannya. Wei Hao, tentu saja itu adalah Duan Rufeng dari klan Duan. Siapa Duan Rufeng? Kamu sebenarnya bahkan tidak mengenal Duan Rufeng. Dia jenius tak tertandingi dari Kerajaan Langit Merah kita dari lebih dari 20 tahun yang lalu dan merupakan keturunan langsung dari klan Duan. Aku sebenarnya belum pernah mendengar tentang dia. Itu normal, karena dia menghilang 15 tahun yang lalu. Jika dia tidak menghilang, pembangkit tenaga nomor 1 di Kerajaan Langit Merah kita mungkin bukan sosok dari keluarga kekaisaran. Lebih lembut. Apakah kamu mencari kematian? Apakah sosok keluarga kekaisaran itu adalah seseorang yang bisa kamu bicarakan dengan liar? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia mendengar diskusi dari meja terdekat. Duan Rufeng justru ayahnya seumur hidup ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang yang mengingat ayah saya yang pecundang itu, pikir Duan Lingtian dalam hatinya, karena dia sedikit terkejut. Duan Rufeng hanyalah seorang pria berumur pendek. Tepat pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar dari tangga. Seorang gadis berpakaian merah sekitar usia 19 berjalan ke lantai 2, dan di belakangnya mengikuti seorang wanita tua. Orang tua itu menopang dirinya dengan tongkat, tetapi matanya bersinar seperti deretan bintang, jelas karena memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Gadis kecil, kamu terlalu lancang. Apakah kamu berani mengatakan itu jika Duan Rufeng ada? Wajah pria parubaya yang memuja Duan Rufeng tenggelam. Tampar di wajah. Suara sedingin es dari gadis berpakaian merah itu terdengar. Tidak diketahui dengan siapa dia berbicara. Seketika, wanita tua di belakangnya bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin dan melintas ke arah pria parubaya itu. Di atas wanita tua itu, puluhan siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk sebelum menghilang di detik berikutnya. Tamparan. Suara jernih bergema saat wanita tua itu kembali ke gadis berpakaian merah. Setengah dari wajah pria parubaya itu membengkak, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat, tetapi meskipun dia sangat marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa, karena kekuatan wanita tua itu jauh di atas dirinya. Untuk sesaat, seluruh lantai 2 sunyi senyap. Sangat sombong, mata Duan Lingtian menyipit saat cahaya dingin berkedip di dalam. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap ayahnya yang pecundang itu, bagaimanapun juga, dia tetaplah ayahnya, dan sekarang setelah seseorang menghinanya, Duan Lingtian tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Lelucon yang luar biasa, seorang pria berumur pendek layak untuk dipujamu. Tatapan sedingin es gadis berpakaian merah itu turun ke atas sekelompok orang yang berdiskusi sebelumnya, menyebabkan mereka buru-buru menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Li Fei jelas membenci tindakan gadis berpakaian merah, jadi dia dengan dingin mendengus, Saat ini, orang bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu berani menghinanya jika dia masih hidup? Tatapan gadis berpakaian merah itu turun ke Li Fei saat dia mengejek, orang aneh yang ditutupi kerudung layak berbicara dengan nona muda ini. Aku akan memberimu kesempatan, tampar dirimu 30 kali, atau tanggung konsekuensinya. Aneh. Li Fei bingung sejenak sebelum mencibir, kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Dengan sikap seperti ini, bahkan jika kamu menyerahkan dirimu kepada pengemis di pinggir jalan, mereka mungkin bahkan tidak ingin menikahimu, kan? Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa. Mulut gadis ini benar-benar tak kenal ampun. Kamu mencari kematian. Mata gadis berpakaian merah itu bersinar dengan jejak cahaya dingin. Tangannya gemetar dan diliputi oleh origin energi sebelum menyapu dengan cambuk hitam, membawa angin kencang dan serangkaian bayangan ke arah Li Fei. Di atasnya, 6 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk, tingkat keempat dari tahap pembentukan inti. Tepat ketika semua orang mengira Li Fei akan menderita kerugian, Duan Lingtian bergerak. Suara mendesing.
Duan Lingtian memeluk Li Fei dan menghindari serangan gadis berpakaian merah tepat ketika mata Li Fei menjadi sedikit dingin dan dia akan menyerang. Dan tatapan dingin sedingin es Duan Lingtian turun ke gadis berpakaian merah itu. Jadi hanya kamu yang bisa mengejek orang lain tetapi orang lain tidak bisa mengejekmu. Jika kamu tidak bisa memenangkan pertengkaran, kamu menjadi marah karena malu dan menggunakan kekuatan sebagai gantinya. Tidakkah kamu pikir kamu melangkah terlalu jauh? Petik 2, Bab 134, Aku akan mendisiplinkanmu sebagai pengganti orang tuamu. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Terlalu jauh. Wajah gadis berpakaian merah itu sangat tidak enak dilihat karena serangannya tidak mengenai apa-apa. Kamu tidak boleh menyinggung beberapa orang. Di depanku, belum lagi mengejek, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Kualifikasi untuk berbicara, itu benar-benar segar. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa berbicara membutuhkan kualifikasi. Saya ingin tahu dari mana Anda memperoleh kualifikasi untuk melukai orang lain, dan siapa yang memberi Anda kualifikasi itu. Wajah Duan Lingtian tenggelam saat dia mulai tertawa karena sangat marah. Bahkan jika dia tidak bergerak lebih awal, Li Fei, dengan kekuatannya di tingkat kelima tahap pembentukan inti, lebih dari cukup untuk mengalahkan gadis berpakaian merah tahap pembentukan inti tingkat keempat ini. Satu-satunya alasan dia menarik Li Fei bukan karena dia khawatir Li Fei akan menderita kerugian, tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan ibunya dan berusaha untuk tidak mendapat masalah. Jika masalah ini benar-benar berkembang ke titik yang tidak terkendali, maka dia bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Beberapa pelanggan di sekitarnya mengerutkan kening saat mereka menatap gadis berpakaian merah itu, karena mereka semua merasa dia bertindak terlalu jauh. Beberapa orang terlahir rendah seperti semut. Beberapa orang terlahir mulia dan tinggi. Gadis berpakaian merah mengangkat kepalanya dengan arogan saat dia berbicara dengan nada yang penuh dengan penghinaan. Kamu bertanya pada nona muda ini dari mana aku mendapatkan kualifikasi. Ini tepatnya kualifikasiku. Di depan nona muda ini, dia hanya seekor semut. Kamu juga seekor semut. Jadi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depan nona muda ini. Gadis berpakaian merah baru saja selesai berbicara ketika cambuk hitamnya diayunkan sekali lagi, berkedip ke arah Duan Lingtian. Logika apa? Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dengan baik menggantikan orang tuamu. Dan aku akan memberitahumu bahwa tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menginjak-injak martabat orang lain dengan seenaknya. Suara Duan Lingtian sangat dingin, karena dia sangat marah. Mati! Gadis berpakaian merah berteriak dengan suara rendah, dan cambuk di tangannya tampak berubah menjadi banyak ular berbisa hitam yang melintas ke arah Duan Lingtian. Tamparan, Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan hanya menggunakan kekuatan yang mendekati 7 mamut kuno, dengan mudah menggenggam cambuk hitam yang diayunkan gadis berpakaian merah ke arahnya, sebelum dia dengan keras mengguncangnya. Tangan gadis berpakaian merah yang memegang cambuk itu bergetar, dan kejutan itu menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dia memelototi Duan Lingtian dengan wajah pucat yang mengerikan seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Kamu benar-benar berani melukai nona muda ini. Lelucon yang luar biasa. Kamu ingin membunuhku, tapi aku tidak bisa melukaimu. Duan Lingtian mencibir, apakah gadis gila ini benar-benar berpikir bahwa dia adalah nomor 2 di bawah langit? Dia bisa membunuh orang lain, tetapi yang lain hanya bisa berdiri dan dibunuh olehnya. Logika apa ini? Untuk sesaat, kerumunan pelanggan di restoran memandang gadis berpakaian merah itu seolah-olah melihat orang idiot. Meskipun mereka telah melihat banyak anak kaya yang tidak berguna, ini adalah pertama kalinya mereka melihat yang seburuk ini. Apakah kamu tahu siapa nona muda ini? Nona muda ini akan memberimu kesempatan, berlutut dan bersujud 3 kali kepada nona muda ini, dan mungkin nona muda ini akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidupmu. Gadis berpakaian merah memandang Duan Lingtian dan berbicara dengan suara dingin, seolah-olah dia sedang memberi amal kepada Duan Lingtian. Konyol, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah hakim hidup dan mati dan dapat dengan mudah menentukan hidup atau mati orang lain? Duan Lingtian melangkah maju, dan niat membunuh yang sedingin es dan berdarah keluar dari tubuhnya. Ekspresi gadis berpakaian merah menjadi sangat pucat ketika dia diselimuti oleh niat membunuh ini, dan seluruh tubuhnya bergetar saat dia mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi, tatapannya seperti melihat iblis. Kamu, jangan mendekat, jangan mendekat. Cukup,
Wanita tua itu akhirnya mengatakan sesuatu. Dia berjalan keluar untuk berdiri di depan gadis berpakaian merah, menghalangi niat membunuh yang tak tertandingi yang dipancarkan dari tubuh Duan Lingtian. Pada saat ini, bahkan wanita tua itu tidak bisa tidak tersentuh. Pemuda yang tampaknya berusia sekitar 18 tahun ini tidak hanya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan nona muda klannya, dia sebenarnya memiliki niat membunuh yang mengerikan. Bahkan di seluruh Crimson Sky Kingdom, mungkin tidak akan ada banyak orang yang memiliki niat membunuh seperti itu. Siapa kamu? Wanita tua seperti di Duan Lingtian dengan tatapan sedikit ketakutan, saat dia samar-samar menyadari bahwa pemuda berbaju ungu ini tidak sederhana, bahkan sejauh dia mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Siapa saya? Duan Lingtian mulai tertawa. Dia menyapu pandangannya ke gadis berpakaian merah di belakang wanita tua itu. Aku adalah semut yang dia bicarakan, semut yang terlahir sebagai orang rendahan. Apa? Nona muda agung yang terlahir sebagai bangsawan sekarang hanya mampu bersembunyi di balik yang lain. Kamu tidak berani menyerang untuk menunjukkan kebangsawananmu. Suara Duan Lingtian dipenuhi dengan nada mengejek. Gadis berpakaian merah itu sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan dia dengan marah berteriak, "Bunuh dia, aku ingin dia mati." Murid wanita tua itu berkonsentrasi pada Duan Lingtian dan niat membunuhnya berkedip. Awalnya, melihat bahwa Duan Lingtian begitu misterius dan tak terduga, dia memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, tetapi sekarang, setelah mendengar perintah nona muda, dia tidak ragu lagi. Bahkan jika identitas pemuda berbaju ungu itu bahkan lebih luar biasa, hari ini dia pasti akan mati. Suara mendesing. Wanita tua itu menyerang dengan kekuatan penuhnya, 80 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk di atasnya, mengungkapkan kultivasinya, tingkat ke-6 dari tahap pembentukan inti. Siong Kuan, jangan biarkan dia menggangguku. Tepat ketika hati para pelanggan di restoran berada di tenggorokan mereka karena mengkhawatirkan Duan Lingtian, dia malah tiba-tiba mengatakan ini, menyebabkan semua pelanggan merasa bingung. Ya, bawahanku. Siong Kuan hanya menggunakan kekuatan 100 mamut kuno untuk menghentikan wanita tua itu, dan dia sepenuhnya menekannya, menyebabkan dia tidak dapat menyerang Duan Lingtian lagi. Tingkat ke-7 dari tahap pembentukan inti. Wanita tua itu menatap Siong Kuan dengan ketakutan, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Kamu, jangan mendekat, jangan mendekat. Wajah gadis berpakaian merah itu menjadi pucat pasi ketika dia menyadari bahwa satu-satunya ketergantungannya ditembaki oleh Siong Kuan dan Duan Lingtian sedang berjalan menuju dia. Tamparan. Duan Lingtian berjalan dan mengangkat tangannya sebelum menamparnya ke wajah gadis berpakaian merah itu, dan kemudian dia berkata, dengan suara dingin, "Nona muda yang mulia, biarkan semut rendahan ini mendisiplinkanmu dengan baik menggantikan orang tuamu hari ini." Tamparan ini untuk istriku. Senyum kebahagiaan muncul di wajah Li Fei saat dia duduk di samping. Kamu berani menamparku." Gadis berpakaian merah itu tercengang, bahkan ayahnya tidak pernah sekalipun memukulnya. Sekarang, orang asing benar-benar berani menamparnya. "Kamu pasti akan mati, kamu pasti akan mati." Gadis berpakaian merah itu menatap Duan Lingtian dengan tatapan sedingin es seolah melihat orang mati. Tamparan. Duan Lingtian memberi gadis berpakaian merah tamparan lagi sebelum mencibir. "Tamparan ini untuk kakak laki-laki di sana." Pria parubaya dengan separuh wajahnya bengkak melirik Duan Lingtian dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Nak, kamu akan menyesali ini. Apakah kamu tahu siapa dia?" Sementara itu, tubuh wanita tua yang ditembaki oleh Siong Kuan mulai bergetar ringan. "Jangan khawatir, tidak peduli siapa dia, aku akan tetap mendisiplinkannya dengan baik menggantikan orang tuanya hari ini dan mengajarinya bagaimana harus bersikap." Duan Lingtian memiliki ekspresi dingin dan tidak berperasaan saat dia menyapu wanita tua itu dengan tangannya, tatapan dingin dan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke gadis berpakaian merah. "Tamparan, tamparan, 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 tamparan." Duan Lingtian mengayunkan tamparan demi tamparan di wajah gadis berpakaian merah itu, menyebabkan wajahnya membengkak seperti kepala babi. "Bukankah kamu mengatakan kamu dilahirkan sebagai bangsawan dan tinggi? Bukankah kamu bilang aku terlahir rendah, dan kamu ingin membunuhku, semut ini?" Suara Duan Lingtian dipenuhi dengan ketidakpedulian. Mata gadis berpakaian merah itu berkedip dengan niat membunuh yang sedingin es. Dia tampak mati rasa dengan apa yang terjadi padanya, sambil terus bergumam, kau, pasti akan menyesali ini." Kurang pengetahuan. Duan Lingtian menamparkan gadis berpakaian merah lagi,
dan hanya setelah menamparnya ke tanah dia berhenti dan berteriak dengan dingin, "Persetan! Jangan muncul di depanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Sementara itu, Xiong Kuan telah kembali ke sisi Duan Lingtian. Setelah mendapatkan kembali kebebasan untuk bergerak, wanita tua itu menopang gadis berpakaian merah itu dan dengan cepat menuruni tangga. Suara dinginnya yang sedingin es bergema dari jauh, "Nak, tidak peduli siapa kamu, dan apa latar belakangmu, kamu, bersiaplah untuk menghadapi murka Estate Gubernur Kabupaten Fersun County." Perkebunan Gubernur Kabupaten Fersun County. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi seringai. Perkebunan Gubernur Negara lagi. Dia tampaknya sangat ditakdirkan dengan anggota Perkebunan Gubernur Kabupaten. Pertama adalah Perkebunan Gubernur Kabupaten Swallow Mountain County. Sekarang adalah Perkebunan Gubernur Kabupaten Fersun County. Mungkinkah gadis berpakaian merah dari sebelumnya adalah putri Gubernur Kabupaten Fersun? Saya pernah mendengar bahwa putri Gubernur Kabupaten Fersun County adalah gadis yang sulit diatur, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan nakal sampai tingkat ini. Ekspresi banyak pelanggan di restoran menjadi pucat, dan mereka buru-buru membayar tagihan mereka dan pergi. Sangat takut bahwa mereka akan menimbulkan bencana dengan tetap di sini. Adik laki-laki. Tak lama, hanya pria parubaya dengan wajah bengkak yang tersisa. Dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi muram. Estate Gubernur Kabupaten Fersun County tidak bisa dianggap enteng. Kalian semua harus bergegas dan meninggalkan kota kekaisaran. Ini kota kekaisaran. Mungkinkah perkebunan gubernur kabupaten mereka memiliki kemampuan untuk memberontak melawan keluarga kekaisaran? Duan Lingtian sedikit penasaran, karena tidak peduli seberapa kuat estate gubernur kabupaten itu, prestisenya hanya akan menyebar di dalam kabupaten yang dikendalikannya. Di kota kekaisaran, perkebunan gubernur kabupaten biasa masih berani lancang. Pria parubaya itu mungkin telah melihat melalui ketidakpedulian Duan Lingtian, dan dia tertawa pahit dan menjelaskan, "Adik laki-laki, kamu tidak sadar. Jika itu salah satu dari 17 kabupaten lainnya, itu tidak masalah. Perkebunan konter gubernur Kabupaten Fersun berbeda. Jika diingat-ingat, gadis berpakaian merah dari sebelumnya seharusnya adalah putri gubernur Kabupaten Fersun County, dan adik perempuan dari selir kaisar. Selir yang mulia kaisar juga ibu dari pangeran kelima." Pria parubaya itu meninggalkan restoran setelah dia selesai menjelaskan, dan dia tidak lupa memperingatkan Duan Lingtian sekali lagi untuk meninggalkan kota kekaisaran sesegera mungkin. Dengan kata lain, gadis berpakaian merah dari sebelumnya adalah sepupu pangeran kelima. Alis indah Li Fei mengerutkan kening. Dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan sedikit khawatir, "Apa yang harus kita lakukan?" Mereka baru saja tiba di kota kekaisaran dan secara tidak langsung telah menyinggung pangeran kelima kerajaan Langit Merah. Ini bukan pertanda baik. "Apa? Fei kecil, apa kamu tidak begitu percaya diri sebelumnya? Sekarang kamu takut?" Duan Lingtian mengolok-oloknya. "Huff, aku hanya mengkhawatirkanmu." Li Fei mendengus. Duan Lingtian kembali ke tempat duduknya di antara Li Fei dan Ke saat dia berkata, dengan senyum ringan, "Baiklah, ayo makan." Tak lama, Duan Lingtian melihat ke arah petugas wanita yang berdiri jauh dan memanggilnya. "Ge tamu, apakah kamu butuh sesuatu?" Petugas wanita tidak berani melihat Duan Lingtian, karena sikap dominan Duan Lingtian dari sebelumnya telah membuatnya takut juga. "Jangan gugup, saya hanya ingin bertanya apakah Anda tahu kapan pusat kota terbuka untuk umum?" Duan Lingtian memaksakan sedikit senyum di wajahnya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi pelayan wanita sedikit tenang ketika dia berkata, "Tamu, pusat kota terbuka untuk umum selama 1 jam di pagi, siang, dan sore hari." "Apa perbedaan antara kota dalam dan kota luar?" Duan Lingtian terus bertanya. "Kota dalam jauh lebih mewah daripada kota luar. Istana Kekaisaran, perkebunan klan besar, dan Akademi Paladin semuanya terletak di dalam kota. Namun, biasanya, bahkan jika pengunjung memasuki kota dalam, mereka tidak akan, jangan bermalam di dalam, karena penginapan di dalam kota lebih dari 10 kali lebih mahal daripada di luar kota. Dan siapapun yang mampu membeli tanah di dalam kota dianggap kaya atau bangsawan." Perempuan itu pelayan perlahan menjelaskan. Bab 135, Sepupu Duan Lingsing. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Duan Lingtian mengetahui tentang perbedaan kota dalam dan kota luar dari petugas wanita. Dibandingkan dengan kota luar, harga tanah di dalam kota sangat mahal.
Tuan muda, apakah kita akan pergi ke pusat kota? KR memandang Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum saat dia berkata, tidak perlu terburu-buru, karena masih ada waktu sebelum senja. Ayo selesaikan makan dan kembali ke penginapan dulu. KR dengan patuh mengangguk. Ketika mereka meninggalkan restoran, Duan Lingtian memutuskan bahwa nanti, saat senja, mereka akan memasuki pusat kota dan mencari penginapan untuk tinggal, dan setelah itu dia akan membeli rumah pekarangan sebagai rumah bagi keluarganya di kota kekaisaran. Bagaimanapun, dia akan menghabiskan beberapa tahun ke depan di Akademi Paladin. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, sepertinya aku harus bekerja keras dan mendapatkan uang. Meskipun dia memiliki 10 juta perak saat ini, dia tahu bahwa sejumlah kecil uang ini mungkin akan dihabiskan hanya untuk membeli rumah halaman di pusat kota yang memiliki harga tanah yang mahal. Kabupaten Gunung Walet, Kota Kabupaten, Perkebunan Yuklan. Di dalam audien hall, seorang murid Yuklan yang sering bepergian dilaporkan kepada Patriark Yuklan, Yudian, Patriark, Grand Elder, Second Elder, dan Tuan Muda Yusi yang mungkin telah bertemu dengan bencana. Mungkin, wajah Yudian tenggelam. Dia berkata, dengan suara menusuk dan dingin, ini hasil penyelidikanmu. Murid klan Yu menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berkata, Patriark, selama seluruh penyelidikanku, aku tidak menemukan jejak apapun tentang keberadaan penatua kelas. Namun, aku melanjutkan penyelidikanku sampai ke dekat kota kekaisaran. Aku mendengar bahwa seseorang menggunakan 3 kuda Vergana untuk menarik kereta mereka, dan di kereta itu ada lambang klan Li. Lambang Li Klan, Huff. Itu mungkin kereta kecil itu. Sepertinya aku meremehkannya. Mata Yudian menjadi dingin ketika dia memerintahkan dengan teriakan, kamu, pergilah meminta kehadiran 3 sesepuh tertinggi. Ya, murid klan Yu menerima perintahnya dan pergi, dan hanya setelah dia keluar dari aula audiens dia menghela nafas lega, karena kemarahan Patriark dari sebelumnya menekannya sampai-sampai dia hampir tidak bisa mengatur napas. Kakak kedua, Siang, jangan khawatir, bahkan jika Duan Lingtian telah pergi ke kota kekaisaran, aku masih akan mewarnai darahnya pada pedang sepanjang 3 kaki untuk menghibur semangatmu di surga. Pada saat ini, api kemarahan Patriark Yuklan berkobar, karena dia jelas bahwa mereka bertiga yang tidak melakukan kontak selama hampir setengah tahun kemungkinan besar akan mati. Kota luar Imperial City, di sebuah penginapan yang sangat damai di kota yang begitu ramai. Bang, 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 bang. Suara benda yang dilempar bergema dari kamar terbaik di penginapan. Jelas para tamu di dalam melampiaskan kemarahan di hati mereka. Di dalam ruangan, gadis berpakaian merah itu sepertinya sudah gila, dan hampir semua yang ada di dalam ruangan itu telah dilempar olehnya. Pemuda berpakaian merah menjatuhkan dirinya ke tempat tidur setelah merasa lelah karena melempar, dan berkata, dengan mata merah-merah yang membuatnya tampak seperti dia adalah seorang asura yang baru saja keluar dari neraka, kapan aku, Tong Li, menderita penghinaan seperti itu sepanjang hidupku. Aku tidak akan beristirahat sampai dia mati. Wanita tua itu berdiri di samping tanpa membuat satu suara pun, karena dia tahu bahwa ketika nona muda marah, apalagi dia, bahkan gubernur kabupaten tidak berdaya. Nenek Wang, pusat kota harus segera dibuka. Ayo pergi, aku ingin pergi mencari sepupuku. Tong Li berdiri dan melangkah keluar dengan marah. Ya, wanita tua itu dengan hormat mengikuti di belakang. Dentang-dentang, saat senja, disertai dengan pembukaan gerbang kota bagian dalam, arus orang yang telah menunggu di jembatan batu dan orang-orang yang menunggu untuk pergi dari dalam kota saling bersilangan saat mereka pergi dan masuk. Saat sebuah gerobak melewati jembatan batu mereka, meskipun masih ada arus orang yang keluar masuk, arus orang itu masih menyingkir untuk memberi jalan. Semua orang memandang kereta dengan tatapan hormat saat lewat, karena kereta yang ditarik oleh 3 kuda Vergana pasti akan dimiliki oleh seseorang yang kaya atau bangsawan, dan itu bukan seseorang yang bisa mereka sakiti. Ini adalah pusat kota, begitu banyak orang. Di dalam gerbong kereta, KR tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat keluar. Di dalam kota terdalam, aliran gerobak dan orang-orang bergerak tanpa henti, dan sekelompok orang kulit hitam memasuki matanya. Ketika saya melihat begitu banyak orang di jembatan batu, saya pikir kami mungkin perlu mengantri lama sebelum akhirnya bisa masuk. Saya tidak pernah membayangkan itu akan berjalan begitu lancar. Wajah malaikat Li Fei penuh dengan senyuman, dan tubuh iblisnya dengan malas bersandar di samping jendela kereta.
Tentu saja, jangan meremehkan kekuatan pencegah ketiga kuda Vergana ini, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Bahkan 18 perkebunan gubernur kabupaten di dalam kerajaan Langit Merah Tua mungkin tidak menggunakan 3 kuda Vergana untuk menarik kereta. Bukan karena mereka tidak mampu membeli kuda Vergana, tetapi mereka tidak akan menyalahgunakannya sedemikian rupa. Seekor kuda Vergana bernilai 10.000 emas, jadi sangat sedikit orang yang mau menggunakannya sebagai sarana untuk menarik kereta. Sementara kereta Duan Lingtian dengan lancar memasuki kota terdalam dan mulai mencari penginapan untuk tinggal, di luar gerbang kota dalam, sebuah kereta yang ditarik oleh 3 kuda melangkah ke jembatan batu, tapi itu hanya bisa perlahan bergerak maju, jembatan batu seperti kecepatan semut. Itu terlalu lambat. Di dalam kereta, gadis berpakaian merah memiliki penampilan yang sangat tidak sedap dipandang. Gadis berpakaian merah mengangkat tirai kereta dan menggeram pada pengemudi gerobak, "Hei, cepat. Nona muda, saya tidak berdaya." Gerobak tidak bisa bergerak sama sekali ketika ada begitu banyak orang dalam antrean. Sopir gerobak memiliki ekspresi yang salah. "Huff." Gadis berpakaian merah mendengus dingin sebelum berjalan keluar dari kereta dan melihat ke sekeliling arus orang-orang di sekelilingnya, menyebabkan wajahnya tenggelam. Rakyat jelata rendahan ini benar-benar berani menghalangi jalan nona muda ini. Bang! Gadis berpakaian merah mengangkat tangannya dan mengayunkan cambuk hitam ke udara, menyebabkan suara keras bergema. Namun, suara kecil ini dengan cepat ditutupi oleh suara bising yang datang dari sekitarnya, dan hampir tidak ada yang mendengarnya. "Kamu rakyat jelata rendahan, enyahlah." Gadis berpakaian merah mengayunkan cambuknya saat dia berteriak dengan marah. Suaranya masuk ke telinga orang banyak di sekitarnya, dan orang-orang ini memiliki ekspresi penghinaan ketika mereka dengan dingin melihat kuda-kuda biasa yang menarik kereta, lalu mereka mengejeknya dengan cara yang benar-benar tidak terkendali. Apakah dia pikir keretanya ditarik oleh Vergana Horses? Ya, mengendarai kereta yang buruk dan dia pikir dia sosok yang hebat. Jika kamu memiliki kemampuan, maka dapatkan 3 kuda Vergana untuk menarik gerobakmu seperti gerobak di depan, maka kamu bahkan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun dan kami akan secara otomatis membuka jalan untukmu. Saudaraku, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Apakah kamu berpikir bahwa orang acak memiliki resolusi untuk menggunakan 3 kuda Vergana untuk menarik kereta mereka? Ya, itu benar juga. Gelombang suara mengejek memasuki telinga gadis berpakaian merah, menyebabkan ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Bang! Cambuk hitam di tangannya terayun keluar, dan dia hendak mencambuk orang-orang yang mengejeknya. Nona muda, wanita tua itu berjalan keluar dari kereta dan meraih tangan gadis berpakaian merah itu. "Nenek Wang, apa yang kamu lakukan? Aku akan memberi pelajaran kepada kelompok rakyat jelata rendahan ini." Wajah gadis berpakaian merah itu tenggelam. "Nona muda, jika Anda melukai orang di depan begitu banyak orang, Anda pasti akan menjadi sasaran kritik. Saat ini, Yang Mulia Kaisar semakin tua, dan sudah waktunya untuk pergantian Kaisar. Mungkinkah apakah kamu ingin masalah kamu memukul rakyat jelata tanpa alasan menjadi sarana bagi pangeran lain untuk melawan pangeran kelima?" Wanita tua itu tertawa pahit ketika dia memperingatkan gadis itu dengan suara ringan. Gadis berpakaian merah itu menarik napas dalam-dalam sebelum kembali ke kereta. Dia berkata, dengan ekspresi muram, "Nona muda ini hanya marah karena rakyat jelata rendahan ini benar-benar berani berbicara seperti ini kepada nona muda ini. Jika nona muda ini mengetahui siapa yang menggunakan 3 kuda Vergana untuk menarik gerobak mereka dan menyombongkannya, menyebabkan nona muda ini untuk diejek, nona muda ini pasti tidak akan melepaskannya." Gadis berpakaian merah itu adalah Tong Yi, putri gubernur Kabupaten Versun. Namun, adalah misteri bagaimana ekspresi Tong Li jika dia tahu bahwa pemilik kereta yang ditarik oleh 3 kuda Vergana itu adalah pemuda yang sama yang menamparnya di restoran belum lama ini. Pusat kota, di penginapan yang tenang dan damai. "Kalian berdua, tinggal dan temani ibuku. Aku akan pergi dengan Xiong Kuan untuk menjalankan beberapa tugas," kata Duan Lingtian kepada Ke dan Li Fei sebelum pergi dengan Xiong Kuan. Di pusat kota Imperial City, ada bisnis yang mengkhususkan diri dalam penjualan rumah halaman, dan bisnis ini berada langsung di bawah keluarga kekaisaran Kerajaan Langit Merah. Saat ini, Duan Lingtian berjalan ke toko yang luas bersama Xiong Kuan. "Pelanggan, bolehkah saya tahu jenis rumah pekarangan apa yang Anda cari?" Di antara pelayan wanita yang berdiri di pintu, yang paling cantik di antara mereka dengan hormat menyambut Duan Lingtian di lobi,
ketika dia memperhatikan bahwa di antara dua orang di depannya, pemuda berpakaian ungu adalah pemimpinnya. Lobi ini sangat sederhana. Selain counter, hanya ada model yang ditempatkan di dalam lobi. Model-model ini semuanya model rumah pekarangan, dan masing-masing ditempatkan secara terpisah. Saya tidak berpikir bahwa dunia ini akan memiliki model arsitektur serupa seperti yang ada di bumi di kehidupan saya sebelumnya. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi linglung sejenak dan merasakan keakraban. Pelanggan, ini adalah rumah pekarangan yang belum terjual. Silakan lihat dan lihat mana yang Anda suka. Petugas wanita menunjuk ke arah deretan model rumah halaman dan memperkenalkan mereka dengan senyum ringan. Oke, Duan Lingtian mengangguk. Tepat ketika Duan Lingtian hendak dengan hati-hati mengukur rumah-rumah halaman ini, seorang pria muda berusia sekitar 19 tahun berjalan ke toko ditemani oleh seorang lelaki tua. Pria muda itu memiliki ekspresi arogan dan jelas merupakan murid dari keluarga kaya. Pelanggan, apakah Anda ingin membeli rumah halaman? Petugas wanita lain menyambutnya. Omong kosong, apakah Anda pikir saya datang ke sini untuk melihat Anda? Tentu saja tuan muda ini datang ke sini untuk membeli rumah pekarangan. Biarkan tuan muda ini melihat rumah pekarangan apa yang Anda miliki di sini. Suara pria muda itu dipenuhi dengan nada yang sedikit merendahkan, menyebabkan ekspresi pelayan wanita berubah antara hijau dan pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sebagai seseorang yang mampu membeli rumah pekarangan di sini, dia bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Duan Lingtian mengerutkan kening dan menyapu pemuda itu dengan tatapannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ia terus asyik dengan model-model rumah pekarangan di depannya. Gadis ini tidak buruk, hei. Kamu, tuan muda ini tidak ingin dihadiri olehnya. Kamu, datang dan urus tuan muda ini. Pria muda itu berjalan dengan langkah besar sebelum berhenti di depan Duan Lingtian dan menatap pelayan wanita yang merawat Duan Lingtian dengan tatapan penuh yang sepertinya bisa menanggalkan semua pakaian di tubuhnya. Pelayan wanita itu menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya, lalu dia berkata, dengan suara rendah, "Maaf, pelanggan. Saat ini saya sedang melayani pelanggan ini dan untuk sementara tidak dapat melayani Anda." "Apa katamu?" Pemuda itu melotot sebelum memarahi, "Gadis, apakah Anda tahu siapa tuan muda ini?" Tuan muda ini adalah anggota klan Duan Kota Kabupaten Jade Magnolia. Klan Duan Kota Kekaisaran adalah klan utama klan Duan kita. Selain itu, apakah Anda tahu keturunan langsung dari klan Duan Kota Kekaisaran, Tuan Muda Duan Lingsing? Biarkan saya memberitahu Anda, itu adalah saudara sepupu tuan muda ini. Mendengar apa yang dia katakan menyebabkan wajah pelayan wanita itu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Klan Duan Kota Kekaisaran, salah satu dari sedikit kekuatan yang hanya kalah dengan keluarga kekaisaran di seluruh kerajaan langit merah tua. Duan Lingsing, keadaan pikiran Duan Lingtian benar-benar terganggu oleh pemuda itu, dan dia menatap pemuda itu dengan tatapan yang memancarkan cahaya dingin. Sepupu Duan Lingsing, "Nak, apa yang kamu lihat? Tidak mau tunduk, biarkan aku memberitahumu, aku, Duan Rong, bukan seseorang yang bisa kamu sakiti." Pria muda itu memperhatikan Duan Lingtian menatapnya, dan dia memiliki wajah yang penuh dengan penghinaan saat dia berbicara dengan nada merendahkan.